Halo, shalom teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua tetap sehat dan sukacita dimanapun teman-teman berada ya. Kembali lagi dengan saya Teddy di Go Student Online Sharing. Hari ini aku mau bagiin temanya tentang hikmat dan penyertaan Tuhan. Nah teman-teman, Tuhan sudah memilih kita sebagai pemimpin atas kehidupan kita sejak kita lahir. Nah, kita mau belajar nih dari beberapa tokoh tentang kepemimpinan. Yang pertama kita belajar dari Yusuf. Nah, Tuhan melalui Yusuf menyertai keluarganya dan juga bangsa Israel. Ada di Kejadian 45 ayat 5. Langsung aja aku bacain ya teman-teman ya. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Aku mau garis bawahi yang sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Di sini Yusuf menegaskan bahwa Tuhanlah yang memilih dia untuk memimpin bangsa Israel dan keluarganya untuk menghadapi tantangan-tantangan yang besar, yaitu saat itu masa sulit di Mesir dan juga di Israel. Nah, Tuhan memimpin Yusuf untuk melewati semuanya itu. Kemudian dari tokoh kedua kita juga mau belajar dari Musa. Demikian juga Tuhan memilih Musa dan menjadikannya sebagai seorang pemimpin untuk menolong bangsa Israel dari penjajahan bangsa Mesir. Ada di Keluaran 3 ayat 10. Aku bacain ya teman-teman ya. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Nah, sekali lagi di sini ditegaskan bahwa Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir melewati seorang pemimpin, yaitu adalah Musa. Nah, sekarang kita berkaca di kehidupan kita yang sekarang, kira-kira Tuhan masih gak sih pakai seorang pemimpin untuk menyelamatkan bangsa dan juga kita semua? Jawabannya masih ya teman-teman ya. Jadi kita semua adalah pemimpin ya. Ketika kita lahir kita sudah ditetapkan sebagai pemimpin oleh Tuhan. Yang pertama, setidaknya kita sudah menjadi pemimpin atas diri kita sendiri. Nah teman-teman, kita harus sadar nih, kita harus bisa maksudnya memimpin diri sendiri adalah kita bertanggung jawab atas diri kita dan juga semua aspek kehidupan kita ya teman-teman ya. Jadi orang yang malas, orang yang tidak disiplin, orang yang tidak mau memimpin diri mereka sendiri, secara tidak langsung mereka akan menempatkan mereka dalam keadaan yang sulit ya teman-teman ya di kehidupannya. Yang kedua, Tuhan juga pastinya setidaknya mempercayakan sebuah kepemimpinan atas kehidupan kita nih. Misalkan dalam gereja kita menjadi pemimpin oikos atas sekolah apa misalkan. Nah Tuhan juga misalkan yang bekerja nih sekarang nih, Tuhan juga mempercayakan kita memimpin atas pekerjaan-pekerjaan kita. Atau misalkan yang punya jabatan, dia berarti punya tanggung jawab dan memimpin atas bawahan-bawahannya. Kalau aku sekarang aku punya online shop gitu kan, aku jualan gitu. Nah berarti Tuhan mempercayakan toko ini untuk aku pimpin di dalam karir bisnis aku, di dalam karir aku. Banyak teman-teman kepemimpinan itu yang Tuhan percayakan atas kehidupan kita. Nah sekarang bagaimana nih teman-teman nih untuk kita merespon kepemimpinan itu? Kan pasti banyak halangan, banyak tantangan. Nah, caranya adalah kita mengandalkan hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan dari mana? Dari firman Tuhan, teman-teman. Langsung aja kita buka ayatnya di Mazmur 119 ayat 98. Ya, aku bacain teman-teman. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Nah, di sini Daud yang bicara di ayat ini ya. Jadi secara nggak langsung Daud mau mengatakan bahwa hikmat Tuhan adalah lewat firman-Nya, lewat perintah-perintahnya Tuhan. Nah, ketika kita menghidupi perintah-perintahnya, yaitu firman-firman-Nya, maka kita akan dipenuhi dengan hikmat Tuhan. Satu lagi ayat teman-teman, di Mazmur 119 ayat 105. Ini ayat yang gak asing ya teman-teman, aku bacain ya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Nah, firman Tuhan itu menjadi penuntun untuk menerangi jalan kita, untuk membawa kita kepada kepemimpinan ya, agar kita bisa menang atas segala pergumulan hidup kita. Ya. Jadi kalau bisa aku simpulkan teman-teman, Tuhan menjadikan kita pemimpin ya. Yang pertama tadi setidaknya kita memimpin atas diri kita sendiri. Yang kedua,
Tuhan juga mempercayakan banyak kepemimpinan di dalam berbagai aspek kehidupan kita. Yang tadi ya, mau itu dalam gereja, misalkan dalam komunitas, dalam bisnis kita, dalam pekerjaan kita, itu kepemimpinan. Dan kita harus bisa melewati dan mengerjakan semuanya itu dengan firman Tuhan, ya, yang menjadi hikmat atas kepercayaan, kepemimpinan yang Tuhan berikan atas kita semua. Oke, kira-kira itu aja nih teman-teman yang mau aku sampaikan. Semoga kita bisa belajar ya untuk menjadi pemimpin yang baik, yang mengandalkan firman Tuhan, sehingga kita bisa melewati segala rintangan dan tantangan-tantangannya itu. Oke teman-teman, sekian. Kira-kira itu aja nih yang bisa aku sampaikan. Semoga menjadi rema dan berkat buat teman-teman Go Student sekalian semua di sini. Jangan lupa untuk terus saksikan Go Student Online Sharing setiap hari Sabtu jam 3 sore di channel YouTube Go Bogor, yaitu Go Bogor Online Service, dan di Instagram Go Students, yaitu @go_students. Terima kasih teman-teman sudah mau menyaksikan. Stay safe, stay healthy. God bless you teman-teman. Dadah.